Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Rena Dewi, NPM 19133100013 dan teman saya Mbak Sri Suharni, NPM 19133100024. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepailitan. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau selanjutnya yang disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU. Konsepsi. Pengertian konsepsi menurut UU Kepailitan dan PKPU Bab 1 Pasal 1-1 menyebutkan bahwa sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut lagi dalam butir 5 disebutkan bahwa yang dimaksud kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh para pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu tujuan hukum kepailitan menurut Levinthal dalam Syahdeni 2009 yaitu yang pertama, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dan yang terakhir yaitu memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikat dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Selanjutnya, faktor perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu ada 3. Yang pertama, menghindari perebutan harta debitur. Apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua, menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang ketiga, menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Asas-asas kepailitan. Asas-asas kepailitan itu ada 4. Yang pertama, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Untuk yang pertama yaitu asas keseimbangan. UU Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yakni di satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di sisi lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan, di mana asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Yang terakhir yaitu asas integrasi, di mana dalam UU Kepailitan dan PKPU mempunyai pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Proses kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, di sini ada ketentuan
arti bahwa untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, artinya mempunyai 2 atau lebih kreditur. Oleh karena itu, syarat ini disebut syarat concursus creditorium. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau due expired dan payable. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagai perjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, dan majelis arbitrase. Lalu ada pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, kreditur atau beberapa kreditur. Yang kedua, debitur sendiri. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan. Permohonan pernyataan pailit. Putusan atas permohonan pailit dan lain-lain yang berkaitan dengan itu ditetapkan oleh pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit dinyatakan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang. Pembentuk UU Kepailitan dan PKPU menghendaki agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepat pula dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan isi pasal 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Pasal 8 ayat 4 berbunyi, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Ayat 5 berbunyi, keputusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Untuk ayat 6 berbunyi, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memuat pula yang pertama, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang didasarkan untuk mengadili, dan yang B, mempertimbangkan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Ayat 7 berbunyi, putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Upaya hukum yaitu upaya yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Permohonan kasasi ke MA diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi tersebut selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak-pihak yang pada persidangan tingkat pertama juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit tersebut. Selanjutnya, pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang. Kurator yang diangkat tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara. Kurator berwenang dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pemberesan dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi hutang. Apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan, sebagai akibatnya ada kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur. Lalu ada hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Akibat kepailitan. Kepailitan merupakan seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa harta debitur yang tidak dimaksudkan sebagai harta pailit. Yang pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubung dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Atau yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Harta pailit memberlakukan sita umum dan debitur tidak dapat berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya. Lebih lanjut, debitur telah dinyatakan di dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya. Dalam asas kepailitan berlaku asas umum dalam hukum perdata, yaitu aksio pauliana, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang mengajukan permohonan pembatalan terhadap semua perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. Asas aksio pauliana tersebut juga diberlakukan dalam hukum kepailitan Indonesia, bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur dalam hal perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan perjanjian atas kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Yang kedua, merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau tidak dapat ditagih. Yang ketiga, dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau untuk kepentingan suami atau istri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga. Yang keempat, dilakukan debitur yang merupakan badan hukum. Yang kelima, dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan dan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya. Lalu ada yang keenam, dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain
dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Sri Suharni. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kreditur. Kreditur dibagi menjadi 3, yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Yang pertama, kreditur konkuren. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang harus terbagi dengan para kreditur yang lain secara proporsional atau disebut juga dengan pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil penjualan harta pilot yang tidak dibebani hak jaminan. Kreditur demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam sistem common law sebagai unsecured creditor. Kemudian yang kedua, kreditur preferen. Kreditur preferen merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pilot asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam sistem common law sebagai secured kreditor. Lalu yang ketiga, kreditur separatis. Kreditur separatis merupakan kreditur dengan pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan dalam hal tersebut didahulukan daripada para kreditur konkuren maupun kreditur preferen. Selanjutnya, pengurusan harta pilot. Tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot dilakukan oleh kurator yang telah diangkat dalam putusan pernyataan pilot. Pemberesan harta pilot ini maksudnya untuk menguangkan aset dan pasifah harta pilot. Dan dalam menjalankan tugasnya, kurator diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan yang dimaksud kurator adalah balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Sementara itu, yang dapat menjadi kurator lainnya adalah yang pertama, orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus, yaitu mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kurator sejak diangkat sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot mempunyai tugas pokok. Yang pertama, melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Lalu yang kedua, membuat pencatatan harta pilot paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Yang ketiga, membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang, dan utang harta pilot, serta nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur. Yang keempat, berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pilot walaupun terhadap putusan pernyataan pilot tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang kelima, menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, kecuali apabila hakim pengawas ditentukan lain. Yang keenam, melakukan rapat pencocokan perhitungan atau verifikasi piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pilot maupun berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Yang ketujuh, membuat daftar piutang yang sementara diakui. Dan dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur
meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Dan juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pilot dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Setelah adanya putusan pernyataan pilot dan dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pilot berada dalam keadaan insolvensi. Setelah harta pilot berada di dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditur pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pilot. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pilot dilanjutkan. Usul untuk melanjutkan perusahaan wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Namun, atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Kurator memulai pemberesan dan menjual semua harta pilot yang dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Hasil penjualan harta pilot dibayarkan kepada para kreditur menurut bagiannya dengan urutan. Yang pertama, kreditur separatis. Hasil penjualan harta pilot didahulukan untuk pembayaran utang pajak. Yang kedua, kreditur preferen. Sejauh mereka tidak dibayar, melakukan eksekusi sendiri atas benda-benda yang dijadikan jaminan utang kepada mereka dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mereka yang mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Yang ketiga, kreditur konkuren. Dalam hal hasil penjualan harta pilot tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditur separatis, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan piutangnya dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan. Dan untuk selanjutnya, kurator berkewajiban yang pertama, membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Yang ketiga, menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pilot yang ada pada kurator kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.